Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Di video kali ini kami akan menyampaikan informasi terkini, yaitu surat edaran resmi Menpan RB nomor B3430. Keputusan yang tercantum dalam surat ini baik untuk semua pelamar, dan ini menjawab semua kegawalan Bapak Ibu. Di antara poin-poin yang terdapat dalam surat ini adalah berkenaan dengan perangkingan, kemudian pengisian formasi kosong, serta pemberlakuan hitungan cerdik. Nah, kita berharap dengan informasi ini akan menjawab semua permasalahan kita. Untuk info lengkapnya, mari kita simak edaran resmi ini. Nah, salah satu informasi yang dibahas dalam surat edaran itu adalah berkenaan dengan pemenuhan formasi yang tersisa, baik itu dari pelamar umum maupun pelamar disabilitas. Saya pelamar P4 formasi umum, tapi ini disabilitas. Kuota untuk formasi umum yang disabilitas itu ada 1, formasi khusus ada 1, sedangkan pelamarnya ada 4 orang termasuk saya. Saya lulus dengan nilai tertinggi dibanding ketiga pelamar lain. Saya tidak tahu apakah ketiga pelamar lainnya P1, P2, ataupun P3. Apa mungkin alokasi formasi umum yang disabilitas diambil oleh pelamar khusus karena posisi saya P4. Nah, Bapak Ibu, di sini informasinya berkenaan dengan dua jenis kategori ya. Pertama, dia adalah kategori P4. Namun dia P4 adalah disabilitas. Nah, Bapak Ibu, untuk kasus seperti ini tentu saja formasinya tidak akan terganggu karena formasi umum dan formasi disabilitas itu terpisah. Jadi kalau di sini ada formasi 1 untuk disabilitas, nah pasti akan diperuntukkan untuk pelamar disabilitas. Apatah lagi di sini pelamarnya mencapai passing grade. Kecuali pelamar disabilitas ini dia tidak mencapai passing grade ataupun tidak lulus, maka baru formasinya akan dipindahkan atau diambil oleh pelamar lain yang memiliki kualifikasi yang sama. Nah, hal inilah yang dibahas dalam salah satu poin dari surat edaran Menpan RB. Nah, di samping itu Bapak Ibu, kita ketahui penundaan hasil seleksi P3K guru untuk diumumkan pada tanggal 15 kemarin itu tertunda karena 3 elemen. Pertama, karena data P1 yang belum lengkap, kemudian hasil seleksi kompetensi tambahan, dan informasi berkenaan dengan perhitungan afirmasi cerdik. Nah, berkenaan dengan perhitungan afirmasi cerdik ini juga dibahas di dalam poin surat edaran ini. Nah, meskipun surat edarannya kami tidak pegang secara resmi, namun isinya ada di dalam berita yang kita bacakan ini, di mana penjelasan Menpan RB soal penentuan kelulusan honorer harus tahu. Pengumuman kelulusan diperpanjang hingga 22 Desember. Oke. Awalnya jadwal itu adalah sampai 15 Desember. Oke. Perpanjangan pengumuman ini menurut Deputi Suharmen adalah karena masih dalam proses pengolahan data. Oke. Nah, untuk penentuan kelulusan guru ini juga mengikuti aturan yang ditetapkan Menpan RB. Menpan RB sudah mengeluarkan aturannya melalui surat tanggal 13 Desember tentang pengolahan hasil akhir P3K guru. Menteri Anas dalam suratnya nomor B3430 tertanggal 13 menjelaskan bahwa Menpan RB mengeluarkan teknis mekanisme pengolahan hasil akhir seleksi untuk semua kompetensi, baik teknis, kesehatan, dan juga guru. Surat Menpan RB ini sebenarnya juga menjawab surat yang dikirim oleh Dirjen GTK sebelumnya tertanggal 5 Desember perihal usulan mekanisme penempatan pelamar ASN tahun 2023. Adapun 7 poin yang tertera di dalam surat itu adalah yang pertama, secara umum mekanisme pengolahan hasil akhir seleksi kompetensi didasarkan pada Menpan RB nomor 14 tahun 2023 tentang pengadaan pegawai P3K jabatan fungsional pada paragraf 6 tentang pengolahan hasil akhir seleksi kompetensi. Di samping itu merujuk pada ketentuan teknis yang diatur dalam keputusan Menpan RB nomor 648 dan 649 tentang mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional dan jabatan fungsional guru. Poin kedua, pengisian kebutuhan khusus secara berurutan diberlakukan. Pertama adalah peserta THK2 berperingkat terbaik, kemudian tenaga non-ASN yang berperingkat terbaik. Kemudian yang ketiga, pengisian kebutuhan khusus bagi pelamar prioritas seleksi P3K guru pada instansi daerah secara berurutan juga sama, yaitu honorer THK2, guru non-ASN sekolah negeri, kemudian baru PPG, baru guru swasta. Nah, banyak juga pertanyaan Bapak Ibu, bagaimana dengan guru swasta ini? Apakah nanti tetap akan dipindahkan ke negeri? Jawabannya masih iya, karena belum ada aturan yang melegalkan untuk ASN mengajar di sekolah swasta. Kemudian poin keempat, pengisian kebutuhan umum diberlakukan bagi peserta yang memenuhi nilai ambang batas
dan berperingkat terbaik. Kemudian yang kelima ini tentang pengisian formasi kosong. Dalam hal masih terdapat kebutuhan khusus dan kebutuhan umum untuk pelamar penyandang disabilitas yang belum terpenuhi, yang belum terpenuhi dari disabilitas, maka kebutuhan tersebut dapat diisi dari pelamar peringkat terbaik masing-masing kategori, baik itu kebutuhan khusus maupun umum, dengan jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama. Ini apabila ada kelebihan formasi disabilitas yang tidak terpenuhi ataupun yang kosong. Itu dapat diambil oleh pelamar umum ataupun pelamar khusus. Kemudian poin ke-6 untuk formasi sisa dari pelamar umum. Dalam hal masih terdapat kebutuhan umum yang masih belum terpenuhi, diberlakukan ketentuan pada angka 5, maka kebutuhan tersebut diisi oleh peserta pada kebutuhan khusus. Nah, ini kalau P4 yang tidak mencapai ambang batas ya, yang telah memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik dengan jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama. Nah, ini adalah kode L2 dan ini adalah kode L3. Nah, kemudian poin terakhir ini berkaitan dengan perhitungan cerdik. Selanjutnya, bagi pelamar pada seleksi P3K guru yang melamar pada kebutuhan khusus maupun kebutuhan umum yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kemendikbudristek saat melamar kebutuhan jabatan fungsional guru akan mendapatkan nilai sebesar 100% dari nilai kumulatif paling tinggi kompetensi teknis. Nah, dengan terbitnya surat edaran ini, maka terjawablah semua persoalan Bapak Ibu. Di sini terjawab bahwa selamat ya, untuk afirmasi itu diberikan untuk semua pelamar sesuai dengan Diktum 33 dalam Kemen 4 RB 649 tahun 2023. Nah, inilah yang dijadikan pedoman dalam pengolahan hasil seleksi kompetensi P3K 2023 yang tertuang dalam edaran yang dikeluarkan oleh Menpan RB terbaru di tanggal 13 Desember 2023. Ya, kami ucapkan selamat kepada Bapak Ibu pemegang Serdik. Dengan informasi ini menunjukkan bahwa Serdik diberlakukan untuk P2 dan P3. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.